اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Al-ulama'ul afadil yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa bertemu untuk kesekian kalinya di acara-acara Multaqa Ulama yang kita adakan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang kesekian kali ini semakin menambah semangat kita untuk terus berbicara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan kebenaran al-haq, yaitu Islam, dengan menyikapi segala peristiwa, setiap kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat kita ini dengan ajaran dan aturan yang berasal dari Islam. Karena itu mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan keberkahan dari awal hingga akhir acara. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada teladan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh umatnya yang senantiasa berittiba kepada beliau hingga akhir zaman nanti. Amin Allahumma amin. Al-ulama afadil, sekali lagi kita juga akan memasuki bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua disampaikan Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Amin Allahumma amin. Tetapi sekali lagi, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, menghadapi bulan Ramadan selalu kebutuhan pokok itu selalu mengalami kenaikan. Dan ini selalu rutin. Tetapi di tahun ini ada sesuatu yang spesial. Ya. Sesuatu yang spesial yang dihadirkan oleh para pemimpin kita. Orang-orang yang telah diberi amanah oleh masyarakat untuk menjadi pengatur mereka, pengayom mereka, pelindung mereka. Hingga mendapatkan keadilan sosial harapannya. Tetapi keistimewaan itu justru keistimewaan yang justru sangat menyengsarakan masyarakat. Ya, kita bisa melihat bagaimana hebohnya beberapa waktu lalu antrian panjang masyarakat untuk mengantri minyak goreng, hingga bahkan di beberapa tempat menelan korban jiwa. Jelas
ini adalah sebuah kezaliman, ya, sebuah kabar buruk, sebuah peristiwa yang seharusnya tidak terjadi di negeri kita yang dulu kita kenal dengan Gemah Ripah Loh Jinawi. Bahkan dengan lagu Kolam Susunya, Kus Plus bisa menggambarkan keadaan Nusantara sedemikian rupa. Tapi apa yang terjadi? Tidak perlu saya menyampaikan tentang hitung-hitungan berapa minyak goreng yang ada diproduksi untuk kebutuhan kita. Sudah begitu banyak para tokoh-tokoh dan juga ekonom-ekonom yang menyebutkan bahwa nggak ada istilahnya kita itu mengalami kelangkaan minyak goreng. Dengan situasi kita memiliki area yang sedemikian luas untuk bahan baku minyak goreng. Maka masalahnya bukan pada sumber daya alamnya. Masalahnya sekali lagi kita melihat ini adalah pengurusan yang dilakukan oleh para pemimpin yang sudah diberi amanah oleh masyarakat. Dan lebih heran lagi adalah bagaimana ketika menteri yang kemudian diangkat untuk bisa membantu pemimpinnya, namun justru ketika kemudian minyak goreng ini kembali bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi dengan harga yang luar biasa meningkat, hampir 2 kali lipatnya, hampir 100% kenaikannya. Ini benar-benar luar biasa. Tetapi ketika harga membumbung tinggi itu, justru menterinya menyatakan tidak bisa mengontrol naiknya harga itu. Dan tidak bisa mengontrol orang-orang yang melakukan penaikan harga itu, yaitu para pengusaha-pengusaha yang telah memainkan harga minyak goreng. Karena apa? Kita bisa lihat ketika kelangkaan ditetapkan atau ketika minyak goreng ini ditetapkan dalam harga 14.000, demikian rupa minyak goreng tiba-tiba langka. Tetapi ketika harga kemudian atau subsidi kemudian dicabut dan ketentuan harga 14.000 itu tidak lagi diterapkan, tiba-tiba minyak goreng penuh di semua supermarket, di semua minimarket, dan semua tempat-tempat penjualan bahan pokok itu semuanya bisa terpenuhi. Tetapi dengan harga yang membumbung tinggi. Jelas
para alimnya dan juga umat harus kita sama-sama merubahnya. Harus kita rubah keadaan yang kita hadapi seperti ini, keadaan yang menyengsarakan ini. Dan bagaimana perubahan itu terjadi, kita sudah menghadapi perubahan beberapa kali dari era sejak berdirinya negeri ini, sejak merdeka tahun 45, dan seiring berjalannya waktu, kita bisa melihat pergantian pemimpin sudah terjadi. Pergantian para pemimpin sudah terjadi. Sudah yang kesekian kalinya pemimpin ini berganti. Tetapi bukan kebaikan yang kita dapatkan, justru semakin terperosok ke dalam jurang kehancuran. Bahkan ada yang memprediksi apabila kekuasaan ini terus berlangsung beberapa tahun lagi, hutang aja bisa sampai menembus 20.000 triliun. Alam. Tapi itu adalah prediksi orang-orang yang memang mereka punya kapabilitas. Tentu ini bisa jadi warning untuk kita, peringatan untuk kita supaya kita berhati-hati di dalam mengurus negeri ini. Sekali lagi, al-ulama wa fadil, kewajiban panjenengan dan kita semua ini adalah menyadarkan umat tentang kerusakan yang ada di tengah-tengah umat. Juga menyampaikan kepada penguasa agar mereka mengatur kehidupan masyarakatnya ini dengan benar. Dan kebenaran itu tidak ada lain kecuali dengan Islam. Karena barang siapa mencari agama selain Islam, maka ya, mencari kebenaran selain Islam, pasti dia tidak akan menemukan. Pasti tidak akan menemukan karena Islam ini sudah sekian ratus tahun atau bahkan sudah 1.500-an tahun, hampir 1.500 tahun ini. Islam sudah teruji dengan berbagai macam dinamika. Ya. Adu isi Al-Quran maupun adu kesesuaian dengan realitas, semua sudah dialami oleh Al-Quran. Oleh karena itu, Islam sebagai agama kita, sebagai way of life kita, sebagai jalan hidup kita adalah pilihan utama bagi kita untuk bisa mengembalikan umat ini menjadi umat yang terbaik. Bagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bahwa kalian ini adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Sekali lagi, kita umat Islam oleh Allah ini dijadikan sebagai umat terbaik ketika kita melakukan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sekali lagi, ketidakberdayaan menteri ketika mengatasi masalah minyak goreng, harga minyak goreng yang membumbung tinggi, ketika tidak mampu ini, artinya mereka adalah kalah dengan para pengusaha minyak goreng. Maka tidak salah kalau kemudian dikatakan bahwa negeri ini dikendalikan oleh para oligarki. Nopo to oligarki itu? Ya, dalam oligarki itu dimaknai dalam KBBI pun dikatakan sebagai sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh segelintir orang, hanya sedikit orang yang mengendalikan. Dan yang mengendalikan sudah menjadi rahasia umum, ya, bahwa pemilu yang dilakukan itu akan membutuhkan dana yang besar. Oleh karena itu orang-orang yang ada di balik itu adalah para pengusaha yang punya uang, yang akhirnya mereka pun diuntungkan nantinya ketika orang-orang yang didukungnya ini menjadi penguasa. Bahwa alam itu adalah sudah menjadi rahasia umum di tengah-tengah umat. Tapi sekali lagi, seharusnya penguasa, pemimpin umat itu nggak boleh kalah dengan para pengusaha, para oligarki, para orang-orang yang mereka bekerja di balik layar untuk mengendalikan kekuasaan. Harusnya mereka nggak boleh kalah.
Tetapi sekali lagi kita panjenengan semua sebagai alim ulama, sebagai orang-orang yang punya pengetahuan ini harus berdiri di garda terdepan untuk kita pimpin para umat hingga umat ini sadar tentang kerusakan yang ada di tengah mereka dan mereka sadar bagaimana cara mengatasi kerusakan ini. Maka di bawah bimbingan para ulama lah insya Allah umat ini akan kembali menjadi umat terbaik. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan, insya Allah dalam beberapa hari lagi kita betul-betul bisa meraih kekhusyuan ibadah di bulan Ramadan ini. Dan kita bersama-sama menolak adanya kelangkaan. Namun sekarang sudah tidak langka lagi. Tetapi kenaikan harga yang terus membumbung tinggi ini harus segera diakhiri. Umat harus bergerak juga untuk bisa menyampaikan kepada penguasa, para pemimpinnya, supaya mereka mengatur umat ini dengan benar, yaitu dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah, sudah digariskan Allah di dalam Islam, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, sehingga dengan itu mereka akan mudah mendapatkan petunjuk untuk bisa mengatur dengan benar. Demikian, mudah-mudahan dengan segala upaya yang kita lakukan, dengan kita bersuara ini, dengan dukungan panjenengan semua, insya Allah kita semua akan bisa mewujudkan generasi terbaik hingga kita bisa seperti yang dirintis oleh di awal-awal pendahulu kita ketika menyebarkan Islam, di mana Islam betul-betul mendarah daging di dalam diri umat dan menjadi problematika utama umat, dan di dalam setiap kesempatan Islam selalu menjadi solusi di dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah SWT meridhoi apa yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum fi kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah ahsanal jaza kepada Kiai Arif Nur Rahman. Kalimah minal ulama yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Wahyu Kurniawan. Kepada beliau yatafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyyinal mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para hadirin, ayuhal ulama'ul afadil wal asadid rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berkumpul di majelis ini dalam rangka silah ukhuwah, dan yang kedua majlisul ilmi, dan sekaligus di antara ajaran Islam adalah muhasabah lil hukam, inggih menika mengoreksi para penguasa.
sebuah amalan yang hari ini barang siapa yang mengkritik penguasa ini dianggap radikal dan sebagainya. Padahal katanya negara demokrasi, bebas berbicara dan berpendapat. Dalam Islam, para hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au mazluman." Tolonglah saudaramu, baik dia dalam keadaan berbuat zalim maupun dizalimi. Wa qala ya Rasulullah, ansuruhu idza kana zaliman. Aku akan menolong saudaraku idza kana mazluman. Aku akan menolong saudaraku kalau dia dizalimi. Wa kaifa tara idza kana zaliman. Bagaimana jika dia berbuat zalim? Bagaimana aku menolongnya, wahai Rasulullah? Menawi direbut haknya mudah untuk menolong. Tetapi ketika berbuat zalim, terus bagaimana cara menolong ya Rasulullah? Tamna'uhu minaz zulmi wa dzalika nasruhu. Yaitu mencegahnya dari perbuatan zalim, itulah caramu untuk menolong. Ma'asyiral hadirin, ayyuhal ulama al-afadil wal asatidz al-kiram rahimakumullah. Muhasabah lil hukam adalah sebuah amalan yang dicintai oleh Allah, dan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Sayyidus syuhada'i Hamzah wa rajulun ala kalimati haqqin inda sultanin jair. Penghulu para syuhada adalah Hamzah dan orang yang menyatakan kalimat yang hak kepada penguasa yang zalim atau jair. Dari hambanya adalah para ulama. Para hadirin rahimakumullah, menyambung apa yang disampaikan oleh Kiai Arif Nur Rahman, dari hari ke hari kesulitan dihadapi umat ini dirasakan oleh rakyat kecil. Belum lama kita melihat bagaimana aparat, kejadian beberapa bulan yang lalu ketika hendak melakukan pengukuran di daerah Wadas. Ini temanya dipilihkan tadi tentang Wadas. Ya, kita mereview ulang. Ketika masyarakat tidak setuju, ketika daerahnya atau wilayahnya ini memang di dalamnya banyak terdapat bahan bangunan untuk bahan waduk itu, tidak semestinya melakukan kegiatan atau perlakuan yang represif. Haruslah berlemah lembut, bernegosiasi dengan sedemikian rupa hingga ridho birido
namun kita melihat ya, ramai dibicarakan, ya, aparat datang membawa pasukannya dengan senjata yang lengkap. Ini menimbulkan keributan, ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Dan kejadian ini sudah lama ternyata. Pak Fajar Rafiquddin di dalam media umat, ini berdasarkan data, sudah 10 tahun kejadian itu, kasus ini berlanjut. Dan pada puncaknya kemarin terjadi keributan sedemikian rupa. Padahal kita mendengarkan bahwa seharusnya aparat itu mengayomi, sebagaimana slogannya, mengayomi, apa ini? Ngayomi, melayani, dan apa satu lagi? Melindungi. Di mana posisi mereka dari slogan tersebut? Kita muhasabah gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man waliya min amri ummati fasyakko alaihim fashkuk Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyakko alaihim fashkuk alaihi ya Allah. Kata Rasulullah, ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian mereka menyulitkan, maka sulitkanlah ia ya Allah. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqo bihim farfuq bihi. Dan barang siapa yang menjadi penguasa mengurusi urusan umatku kemudian mereka berlemah lembut, maka kata Nabi, ya Allah, lemah lembutlah kepadanya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah wa asabakumullah. Kita merindukan sosok seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, beliau ketika dibaiat menjadi seorang khalifah Amirul Mukminin, dan ketika itu terwujudlah sabda Nabi Muhammad SAW, al-imamu junnatun, imam itu adalah perisai bagi umat ini. Beliau dengan lemah lembut berpidato di hadapan kaum muslimin. Amma ba'du ayuhan nas, fa inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum, wahai manusia, aku adalah pemimpin, aku memimpin kalian dan aku bukanlah yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni, kalau aku berbuat baik pada kalian, tolonglah aku, bantulah aku. Wa in asa'tu faqawwimuni, kalau aku berbuat buruk maka luruskan aku, koreksi aku. As-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Jujur adalah amanah, wal kadhibu khiyanah. Dusta adalah pengkhianatan. Waddu'ifu fikum qawiyyun 'indi hatta ariha alaihi haqqahu insyaallah. Dan orang yang lemah di antara kalian adalah kuat bagiku sampai aku bisa memberikan hak-haknya, insyaallah. Wal qawiyyu fikum dhaifun indi, dan orang-orang yang kuat, orang-orang kaya, para konglomerat, investor-investor itu lemah bagiku, kecil bagiku. Hatta akhudal haqqo minhu insyaallah, sampai aku bisa mengambil hak-hak yang dia ambil dari umatku yang lain, insyaallah. La yad'u qaumul jihada fi sabilillah illa daraballahu bidzilli. Tidaklah sebuah kaum meninggalkan jihad fisabilillah melainkan Allah akan berikan pada mereka, timpakan pada mereka kehinaan. Wala tasyi'ul fahisyata fi qaumin qad illa ammahumullahu bil bala, dan tidaklah perbuatan keji merebak di tengah masyarakat melainkan Allah akan menurunkan balanya pada umat itu. Ati'uni ma'ata'tullaha wa rasulah, taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum, jika aku bermaksiat pada Allah dan Rasulnya maka tidak ada ketaatan atas kalian kepadaku. Jadi pemimpin, penguasa yang wajib ditaati adalah penguasa, pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya.
atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Jadi para hadirin rahimakumullah, aktivitas kasful khutot wal mu'amaroh, aktivitas seperti ini mengungkap atau menyibak rencana-rencana yang zalim, jahat terhadap umat ini dilanjutkan apa diteruskan. Sama saja. Mundur apa maju? Maju. Walaupun dikatakan radikal dan sebagainya. Karena ini adalah termasuk bagian penyadaran umat, supaya umat sadar bahwa tidak ada kebaikan, tidak ada kemaslahatan kalau kita terus-terusan berada di dalam sistem yang zalim seperti ini. Selama seseorang itu masih merasa puas dengan keadaannya, maka dia tidak akan mau berubah. Karena tidak cukup dikatakan alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika. Ya, tidakkah kalian melihat orang-orang yang mengklaim bahwa mereka beriman, ya, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tapi mereka ingin berhukum pada taghut. Di ayat yang lain dikatakan wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Jika mereka diajak menuju apa yang diturunkan Allah, hukum Allah, maka kalian akan melihat orang-orang munafik menghadangmu, menghalangimu dengan sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Walaupun dibacakan ayat-ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, wahai orang beriman, masuklah pada agama Islam secara kafah, secara menyeluruh, tetapi itu tidak cukup. Maka perlu disampaikan kerusakan, kezaliman yang terjadi di tengah masyarakat supaya umat kita ini mengambil pelajaran. Wa'tabiru ya ulil absor. Ambillah pelajaran orang-orang yang berpikir. Karena tidak cukup dengan ayat yang tersebut untuk menyadarkan orang. Harus berapa kali pemilu lagi untuk kita sadar. 2014 di media umat sampulnya tertulis presiden baru, rakyat siap kecewa. Akhirnya kecewa. 2000 kemarin berapa? 2019 tidak akan bawa perubahan. Kita juga akhirnya begini-begini saja. Jadi perlu berapa lagi pemilu kalau hanya ganti-ganti rezim, ganti-ganti dari kalangan militer sudah, dari kalangan emak-emak sudah, dari kalangan ulama sudah, dari kalangan pengusaha juga. Sekarang mau dari kalangan mana lagi? Jadi masalahnya bukan pada orang, tetapi pada sistem. Tidak ada sistem, sebagaimana yang disampaikan oleh kiai yang pertama tadi. Sistem yang terbaik adalah, yang benar adalah sistem dari Maha yang baik dan Maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair disampaikan kepada Kiai Wahyu Kurniawan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk pada kalimah minal ulama yang ketiga yang akan disampaikan oleh Kiai Hardi. Kepada beliau, yatafadhal masykura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Sahibul Bait Ustadz Hanafi dan para alim, para ulama dan tokoh masyarakat, insya Allah senantiasa dirundungkan oleh surga. Mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan pencipta kehidupan manusia, Tuhan pencipta manusia itu sendiri. Karena itulah maka sangat tidak layak bagi seorang hamba untuk tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau mencurahkan segala yang dimilikinya, bukan cuma harta, bukan cuma tenaga, ya bukan cuma satu-satunya yang dimiliki adalah nyawa. Tapi semua dikorbankan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus kita realisasikan dengan ketaatan yang tanpa syarat, ketaatan tanpa syarat. Sehingga kalau ada syarat, ya berarti kita belum taat. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itulah para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini, semoga ini akan menjadi hujah kita. Bahasanya kita adalah pengemban dakwah yang amanah, yang akan senantiasa memegang syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan yang kita miliki. Dengan apapun yang kita miliki, usaha yang maksimal. Tentu ini membutuhkan kesungguhan. Kesungguhan yang bukan cuma waktu luang, ya, tapi betul-betul direalisasikan dengan sepenuh hati, sepenuh apa yang kita miliki. Tentu pada malam hari ini, ya, karena temanya adalah yang luar biasa, ini kita menyambut bulan Ramadan, ya, dengan tema raih kekhusyuan menyambut bulan Ramadan di balik kelangkaan harga minyak goreng. Tentu Bapak-bapak, para ulama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali coba, ya, kalau kita mau mendatangi atau ngobrol kecil-kecilan dengan istri kita, Bu kurang-kurang gitu. Itu mesti bingung, ya. Pak gak terima berita. Sekarang harga minyak goreng itu di Bojonegoro dari 14.000 menjadi 25.000. Itu yang mereknya bukan Sanko, ya. Itu mereknya biasa. Ya, Sanko sampai 28.000. Bahkan berita terbaru itu adalah di Kendari itu 1 liter 60.000. Itu kalau penghasilan kita satu hari aja 50.000 dapat minyak gak sampai 1 liter. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kekejaman penguasa yang memang mereka tidak amanah terhadap jabatan yang mereka peroleh. Karena apa? Penguasa untuk mendapatkan jabatan, ya, mereka harus menggandeng para pengusaha. Sehingga pengusaha inilah yang akan mengatur setiap kebijakan dilakukan oleh pemerintah. Mungkin harga berambang turun. Tapi ingat, harga gula juga naik. Banyak komoditinya naik. Kedelai juga sama, bukan cuma itu aja. Kenapa antara minyak dengan kedelai kok sama apa? Ada sinambungan. Ya karena tempe tahu kalau nggak digoreng ya gak enak. Jadi bisa rasakan lah. Apa digodok kata Bu Mega, cobalah dirubah mindsetnya, ya. Direbus atau dibakar jadi ini. Itu kan lucu ya gitu. Padahal kita ketahui bahasanya komoditi minyak sawit di Indonesia terluas dan terbanyak di seluruh dunia. Ya, bahkan terlalu banyak tanamannya sehingga itu menjadi langka. Kenapa? Karena pemerintahan yang tidak amanah terhadap amanah yang dia berikan. Tadi disampaikan oleh
ustadz kita, ya, ulama kita, Ustadz Wawan dan luar biasa. Saya sampai gak berani untuk berdalil karena udah habis dalilnya. Banyak dalil nanti jenengan juga akan mumet. Karena itulah intinya sekarang usaha kita adalah bagaimana kita, ya, agar senantiasa istiqomah dan dakwah. Tidak ada jalan satu-satunya. Kita harus berdiri terdepan untuk menyadarkan umat bahwa sistem ini akan segera diganti. Bukan cuma presidennya. Ini penting. Karena apa diganti presidennya, tapi sistem tidak, ini akan menjadi sesuatu yang salah juga, akan balik-balik lagi. Karena itulah pada bulan Ramadan ini kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu kita akan mendengar rintian-rintian dari para ibu-ibu. Ya, karena saya dekat dengan ibu-ibu. Mereka mau beli ini bingung, beli itu bingung. Kalau nggak pakai ini suami saya nggak mau makan, Pak. Udah tak masak, enak-enak, ternyata nggak mau makan. Karena apa? Ya, karena nggak ada minyaknya. Bosan masanya, menir, ya, mau digoreng kok gak enak, pindang mau dibakar macam-macam. Itu kelani ibu-ibu di lapangan. Ya. Itu memang yang sangat terasa. Ya. Sehingga saya itu, ya, itu juga sama, ya, berusaha untuk tidak jual minyak goreng. Karena ya kita kan terbiasa untuk masa irul ummah, ya, merasakan bagian penderitaan umat itu berat. Ya, apalagi dengan ibu-ibu tiap hari ketemu ngomel-ngomel di masalah enak-enak, ya. Ternyata nggak dimakan, tuku apa neh kan gitu. Semuanya itu sebab ini adalah bentuk, ya, akibat daripada penguasa yang tidak menjalankan amanahnya. Ya, tentu kita tidak ingin seperti itu. Marilah, ya, kita memasuki bulan Ramadan ini tentu tidak bisa khusyuk, ya. Kalau selama hidangan yang ada di depan kita semuanya bakaran atau rebusan, ya, lidah kita terbiasa dengan gorengan, ya tentu ini akan membuat masalah baru bagi kita. Tapi bukan masalah, itu tantangan ke depan, bahwasanya kita harus merubah segalanya itu dengan sistem Islam, dengan pengaturan ekonomi Islam, ya, bagaimana nanti akan diatur oleh daulah tentang bagaimana pengaturan distribusi barang itu sendiri, ya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga saya lihat jenengan juga agak semangat. Mari kita sholawat azgil, ya, nanti biar kita mengetahui bahasa musuh kita sekarang bukan cuma setan yang bentuknya yang gaib, tapi betul yang nampak depan mata kita, dan itu welo-welo, ya, bahkan yang alim-alim mudah ditangkap dengan mereka. Karena itulah mari kita sholawat azgil. Semoga dengan perantara sholawat azgil ini Allah betul-betul menurunkan bantuannya, Allah betul-betul menurunkan nasrullahnya, sehingga kita, ya, akan betul-betul diistiqomahkan untuk memperjuangkan Islam kafah ini sampai hayat kita. Monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghilil dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza disampaikan kepada Kiai Herdi atas uraian yang telah disampaikan tadi. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Selanjutnya kalimah minal ulama yang keempat akan disampaikan oleh Kiai Imam Abdul Aziz. Yatafadhal maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa huwa a'dhamun ni'am. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ayyuhal ulama'ul afadil rahimakumullah. Kalau kemarin awal-awal COVID yang langka apa ya? Masker. Kemudian COVID-nya pinter bermutasi, ganti varian Delta. Yang langka oksigen. Kemudian baru saja ini COVID-nya juga bermutasi, tambah pinter maneh, ganti jenenge Omikron. Yang langka adalah minyak goreng. Loh, apa hubungannya minyak goreng sampai COVID? Nek dhisik, kalau dulu itu masker langka nyambung. Oksigen langka nyambung. Kalau sekarang yang langka minyak goreng, nek cirine pribasan itu Joko sembung naik ojek, mboten nyambung cek. Ayyuhal ulama ulafadil rahimakumullah. Kelangkaan minyak goreng itu dikarenakan ya sistemnya yang tidak benar. Sebenarnya kita semua itu berharap ketika pergantian pemimpin, seluruh rakyat mengharapkan ada perubahan, yaitu hidup yang sejahtera, hidup yang makmur, kebutuhannya kecukupan, lahir dan batin. Ini semua harapan. Harapan itu kita labuhkan kepada siapa? Kepada pemimpin penguasa ini. Tapi kenyataannya harapan tinggal harapan. Fakta berbicara berbagai krisis, berbagai aneka masalah terus menimpa umat ini. Sekarang terbaru itu adalah minyak goreng harganya melambung. Begitu dicabut subsidi oleh pemerintah, yang semula langka, kalau beli dibatasi 1 KTP 1 liter, ya, 1 orang 1 liter. Begitu langsung melimpah ruah. Tapi harganya yang tidak menjangkau. Tadi dikatakan 25.000, bahkan ada yang 60.000. Waduh, abot Pak, abot. Sangel. Ayyuhal ulama ulafadil rahimakumullah. Itu semua terjadi karena apa? Penguasa yang hari ini memimpin negeri kita, yang membutuhkan biaya besar ketika dalam pemilihan presiden itu. Besar biayanya. Sehingga itu butuh dana. Siapa yang menyokong dana itu? Tak lain dan tak bukan adalah pemilik modal. Nah, pemilik modal itu jumlahnya tidak banyak. Hanya beberapa orang. Tetapi dia berpengaruh. Mereka mempengaruhi penguasa. Nah, disinilah kemudian kita kenal dengan sistem oligarki. Ayyuhal ulama ul afadil rahimakumullah. Para penguasa yang didukung oleh para oligarki itu membuat hukum,
membuat aturan menurut hawa nafsunya, menurut akal pikirannya. Padahal kita tahu manusia itu memiliki sifat pertama adalah kurang. Ya. Yang kedua adalah sifatnya adalah lemah. Yang ketiga adalah memiliki keterbatasan. Kalau dia berani lancang membuat hukum, itu namanya orang jahil, orang bodoh. Gak ngerti kalau dia itu punya kelemahan, punya keterbatasan, punya kekurangan. Sehingga kalau dia membuat hukum, dipastikan hukumnya itu cacat. Dipastikan hukumnya itu tidak adil. Sehingga ketika diterapkan untuk mengatur manusia, mengatur rakyat ini, yang terjadi adalah ketidakadilan, kezaliman, dan menyebabkan kehidupan ini penuh dengan masalah. Allah mengingatkan kita di dalam surah Thaha ayat 124, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Allah tahu. Sapa wonge sing berpaling dari peringatanku, dari syariat Allah, dari aturan Allah, mongko fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang penuh masalah. Indonesia tadi dikatakan oleh para yai terdahulu bahwa Indonesia itu kaya sumber daya alam. Kelapa sawitnya terbesar di dunia. Tetapi minyak kok langka, minyak kok larang. Ini mergo sebabnya adalah berpaling dari hukum Allah. Berpaling dari syariat Allah sehingga hidupnya penuh dengan kesempitan, penuh dengan masalah, ketidakbahagiaan. Ayyuhal ulama ul afadil rahimakumullah. Oleh karena itu, kalau kita menginginkan perubahan, tidak dalam keadaan hidup yang sengsara terus, maka tidak boleh tidak. Berarti harus kita sebagai seorang muslim membuktikan iman kita kepada Allah, yaitu dengan mengambil hukum Allah sebagai aturan dalam hidup ini. Karena Allah telah berfirman, Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya keputusan atau hukum itu hanyalah milik Allah. Jadi yang berhak mengatur hidup manusia, yang berhak mengatur seluruh urusan manusia, yakni Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Itu sebagai bentuk keimanan kita. Oleh karena itu, ketika kita sudah yakin bahwa hukum Allah adalah hukum yang pasti membawa kemaslahatan, maka kita tidak boleh ragu-ragu. Fala takunanna minal mumtari. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kita harus yakin, kita harus bangga dengan hukum Allah. Karena ketika hukum Allah ini diterapkan untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam hukum politik, sosial ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, dan yang lain-lain, pasti akan mendatangkan keberkahan, barokah.
Ziyadatul khair, tambah sae. Uripin iki tambah sae. Sing dadi guru gajinya tambah kata malah sae. Sing dadi petani tambah mulya uripe mergo garam pupuk mboten larang. Saniki Masya Allah, kula nek ningali petani niku mesakno, wayahe pupuk angel larang bisa. Wayahe panen gak apa murah. Wes godhek-godhek karean. Ya Allah. Ini semua karena apa? Hukumnya tidak diatur dengan hukum Islam. Oleh karena itu, ayyuhal ulama ulafadil rahimakumullah, kita berdiri di sini dalam rangka untuk kebaikan, mencintai negeri ini, mengingatkan kita semua untuk kembali kepada hukum Allah, supaya keberkahan dari langit dan bumi itu dapat kita rasakan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Walau anna 'alal qura amanu wattaqau. Jikalau sekiranya penduduk di suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Jadi ketika hujan turun dari langit ke bawah, ke bumi ini, bukan lagi menjadi banjir, tapi menjadi rahmat. Membawa keberkahan, menumbuhkan aneka macam tumbuhan, padi, berhasil dengan panen yang melimpah. Karena apa? Rahmat dari Allah. Demikian juga dari bumi, sumber daya alam. Ya, kita tahu di Lapindo sana, ngebor sing metu lumpur, akhirnya banjir lumpur. Tetapi ketika kita berhukum dengan hukum Allah, insya Allah keberkahan. Emas di dalamnya akan membawa keberkahan. Ya, minyak bumi membawa keberkahan. Ayyuhal ulama ul afadil rahimakumullah. Sebagai akhir dari apa yang saya sampaikan, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kekuatan iman, kekuatan fisik dalam rangka untuk beribadah di bulan Ramadan, sehingga kita akan menjadi la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang bertakwa. Akhirnya, kalau kita menginginkan hidup ini penuh dengan keberkahan, maka tidak ada lain jalan, hanya satu jalannya, yakni patuh dan taat kepada hukum Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair disampaikan kepada Kiai Imam Abdul Aziz. Kalimah minal ulama yang kelima seharusnya akan disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Lutfi Anto Yulianto. Kebetulan beliau berhalangan hadir dan secara online juga sampai saat ini belum bisa terhubung. Sehingga tibalah saatnya kita di akhir sesi ini sebagai penegasan kalimah minal ulama yang tadi disampaikan oleh para kiai kita akan menyimak pernyataan ulama yang akan disampaikan oleh Kiai Didi Abdurrahman.
Kepada beliau, yatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayuhal ulama wa afadil rahimakumullah, perkenankan kami untuk membacakan pernyataan ulama Aswaja Bojonegoro, Jawa Timur dengan tema raih kekhusyuan ibadah di bulan Ramadan, telak kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, barakah dan maghfirah sebentar lagi akan datang. Rasa gembira berjumpa dengannya tentu memasuki jiwa orang mukmin yang terus-menerus berusaha meraih dan menyempurnakan takwa. Berbagai hal akan dipersiapkan agar ibadah di dalamnya penuh ketenangan, kekhusyuan, dan imanan wahtisaban. Penuh keimanan dan pengharapan dari ridhonya. Namun ada banyak kezaliman yang terjadi yang mengusik kegembiraan, ketenangan, dan kekhusyuan kita di saat menyambut datangnya Ramadan kali ini. Sungguh ironis, Indonesia, negara penghasil sawit terbesar di dunia, mengalami kelangkaan minyak goreng. Salah satu dari bahan-bahan pokok kebutuhan keluarga secara tiba-tiba. Namun, tidak seberapa lama minyak goreng tersebut sudah banyak tersedia di berbagai tempat belanjaan. Ternyata harganya jauh lebih mahal daripada harga sebelumnya. Kondisi tersebut memicu banyak pertanyaan. Ada apa di balik terjadinya kelangkaan minyak goreng? Kenapa itu bisa terjadi? Apa penyebabnya? Adakah permainan? Siapakah yang bermain? Di mana peran pemerintah dalam kondisi seperti ini? Tentu saja ini merupakan kezaliman. Kezaliman dari penerapan ideologi kapitalisme. Sehingga para kapitalis begitu leluasa mengekspresikan sifat eksploitatif dan imperialistiknya. Kita bisa merasakan betapa nyata kapitalisme di Indonesia hampir sempurna meraih impiannya. Hal itu tampak dua hal, yaitu pertama, dalam penerapan demokrasi telah melahirkan penguasa yang pro kepada kapitalis, baik lokal maupun asing, sehingga kebijakan dan peraturan yang dibuat bukan lagi untuk kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan kelompok kapitalis tersebut. Melalui demokrasi, hakikatnya yang berkuasa bukanlah orang-orang yang duduk dalam jabatan pemerintahan, akan tetapi yang berkuasa adalah para kapitalis tersebut. Para kapitalis inilah yang sebenarnya menguasai dan mengendalikan hampir semua bidang, baik ekonomi, sosial, budaya, politik, media, dan lain-lain. Para penguasa hanyalah pelayan para kapitalis
maka tidak heran bila terjadi kasus seperti langkanya minyak goreng. Sebab ada para kapitalis yang bermain di sana. Lagi-lagi penguasa hanyalah melayani dan menjalankan kepentingan para kapitalis, tidak melayani dan menjalankan kepentingan rakyat. Kedua, dalam menancapkan sekularisme, proyek moderasi agama, deradikalisasi, war and terorisme, kriminalisasi ajaran Islam, persekusi ulama, dan yang semacamnya, yang berjalan selama ini tidak lain merupakan implementasi dari sekularisme dan kapitalisme. Tujuannya adalah untuk memisahkan Islam dari kehidupan dan negara, untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. Buahnya, umat Islam khususnya di Indonesia saat ini telah benar-benar dijauhkan dari ajaran agamanya, dijauhkan dari penjaga agamanya, yakni para ulama. Ayuhal afadil rahimakumullah. Kondisi seperti di atas sudah diwanti-wanti jauh hari oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wejangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Fayabtalihumullahu ta'ala bi thalathi baliyatin. Ulaha yurfa'ul barakatu min kasfihim. Wasaniyatu yusallidallahu ta'ala alaihim sultanan dhalima. Wasalithu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kelak akan datang suatu masa pada umatku mereka menjauhi dari para ulama dan para ahli fikih. Maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka dengan 3 hal. Pertama, Allah menghilangkan barokah dari rezeki hasil kerja mereka. Kedua, Allah akan menjadikan orang zalim untuk menguasai mereka. Ketiga, mereka akan mati dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Indonesia yang kaya raya ini bukan menjadi berkah bagi penduduknya. Mereka sulit mendapatkan penghidupan secara wajar di tengah negerinya sendiri yang kaya raya. Tepat ungkapan syair, kal aishi fil baidai yaqtuluha dzuma wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulun. Bagaikan unta yang mati kehausan di padang pasir, sedangkan ia memikul air di atas punggungnya. Atau ungkapan dalam peribahasa Indonesia, bagaikan anak ayam yang mati di lumbung padi. Ayuhal ulama'u afadhu rahimakumullah. Kekayaannya yang melimpah ruah ternyata dikuasakan kepada segelintir orang saja, yaitu para kapitalis melalui undang-undang. Selain itu, Indonesia benar-benar dikuasai oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang serakah, tamak dan rakus, para kapitalis imperialis. Oleh karena itu, kami ulama Aswaja, Bojonegoro, Jawa Timur, melalui multaqo ulama ini menyatakan, 1. Tolak kezaliman di balik kelangkaan minyak goreng dan mahalnya minyak goreng. 2. Ciptakan situasi dan kondisi yang baik agar ibadah di bulan Ramadan penuh dengan ketenangan dan kekhusyuan. 3. Hentikan moderasi agama, deradikalisasi, war and terorisme, kriminalisasi ajaran Islam, persekusi ulama, dan yang semacamnya, yang merupakan implementasi dari sekularisme dan kapitalisme, yang tujuannya adalah untuk memisahkan Islam dari kehidupan dan negara, untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya. 4. Buang jauh-jauh sistem demokrasi yang hanya melahirkan penguasa yang pro kepada para kapitalis, baik lokal maupun asing. Penguasa yang melayani dan menjalankan kepentingan para kapitalis imperialis. Penguasa yang mengabaikan kepentingan rakyat. Penguasa yang menyengsarakan rakyat. 5. Ulama yang wajib ngopeni umat agar mereka tetap dekat dengan ajaran agamanya, agar mereka tetap bersama-sama para ulama dalam menjaga, menjalankan, dan memperjuangkan agamanya. 6. Wajib hukumnya bagi para ulama untuk terjun secara langsung mengembalikan aizul Islam wal muslimin dengan berjuang menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Ingatlah
peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumlah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman dan juga kepada para kiai semuanya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Demikianlah sesi kalimah minal ulama dan juga pernyataan ulama. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semuanya dapat memberikan pencerahan dan juga mengalirkan semangat kepada kita semuanya untuk senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Baiklah ayyuhal hadirun, saya selaku Raisul Multaqa pada kesempatan kali ini menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama sesi ini ada kurang dan lebihnya. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Ustadz Abu Hawa. Untuk itu disampaikan oleh kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyul ulama wal afadil rahimakumullah wal asatid rahimakumullah. Monggo sareng-sareng bermunajat datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi majelis ingkang sampun kaleksanan menika diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya mudah-mudahan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beruntung, orang-orang yang istiqomah dalam perjuangan tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah wal bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amu yukafil mazidah. Ya Rabbana warkal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi mustalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdilana jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sallimna wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil zazzat wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut.
Allahumma huwinna alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma arhamna bitaufiqi wa hidayatika. Allahumma arhamna bitadbiki syariatakal udma. Allahumma arhamna bi iqamatil khilafah. Allahumma anjiz lana ma wa'adana ala rasulika min audatil khilafah rasidah. Allahumma ja'alna mimman aqamaha bi aitina. Allahumma ja'alna bi iqamatil khilafah fi asrina wa bi aitina ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al akhir kalamina indahni ahina qaula la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadirin, para ulama wal fadil rahimakumullah. Sampailah kita di acara Mita Ulama Aswaja Bantul Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro yang terakhir, yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara mohon yang sebesar-besarnya apabila dari awal hingga akhir ada kekurangan dan keterbatasan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan sekaligus konsistensi dalam memperjuangkan syariat dan khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشهد